Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabar kalian hari ini? Bertemu lagi ya kita di pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran PPKN. Baik, di pelajaran PPKN kali ini kita membahas tentang sila keempat dan sila kelima Pancasila saat kalian berada di sekolah. Nah, kemarin pelajaran PPKN kita yang kemarin kalian membahas tentang menerapkan nilai-nilai sila Pancasila yang ketiga saat berada di sekolah. Nah, kalau yang ini berbeda lagi. Yang ini yaitu menerapkan sila keempat dan sila kelima saat berada di sekolah. Kalian bisa membuka buku paket 2A. Membuka buku paket 2A halaman 78 dan 79. Ibu ulangi, membuka buku paket 2A halaman 78 dan 79. Nah, di sana di pembelajaran 6 yaitu judulnya Ayo Berdiskusi. Ibu baca ya, kalian juga baca ya. Oke, apa yang biasa kamu lakukan untuk menyatukan perbedaan pendapat dengan temanmu atau dengan keluargamu di rumah? Oke ya. Bicarakan dengan teman sebelahmu. Nah, kalau di buku paket ini bicarakan dengan teman sebelahmu. Nah, berbeda dengan kalian yang belajar dari rumah, silakan kalian bicarakan dengan orang tuamu atau dengan saudaramu ya. Kemudian berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Di sana kalian bisa melihat gambarnya ya. Nah, gambarnya di sana mereka sedang apa dan berada di mana. Ya. Nah, pada gambar itu mereka sedang berada di sekolah. Dan di sana ada 5 orang. Ya, ada 5 orang di sana. Mereka sedang berdiskusi. Apakah menurut kalian mereka berdiskusi secara rukun? Nah, di sini pilihan jawabannya ada bermusyawarah, memaksakan kehendak, melakukan pemungutan suara. Yang manakah jawaban yang tepat yang harus kalian contreng berdasarkan dengan gambar yang ada di sampingnya? Oke ya, dicontreng ya di rumah ya. Kemudian yang selanjutnya, ayo membaca. Nah, tentu kalian sudah bisa membacakan. Nah, ibu sekarang mau membacakan, kalian di rumah juga ikut membaca ya. Oke, ibu mulai. Siswa di kelas Nina akan berkemah pada kegiatan pramuka. Setiap regu bertugas membawa peralatan masing-masing. Regu Nina bermusyawarah melakukan pembagian tugas. Pembagian tugas dilakukan dengan adil. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Ingatlah kembali bunyi sila-sila Pancasila. Oke, masih ingat bunyi sila Pancasila dari 1 sampai 5? Jangan sampai lupa loh ya. Kalian adalah anak-anak Indonesia, anak-anak yang berasal dari negara Indonesia. Negara kita ini adalah negara Pancasila. Jadi harus bisa hafal Pancasila dari sila yang pertama sampai sila yang kelima. Oke, di sana pada gambarnya di sana mereka sedang berada di ruangan kelas. Apakah yang mereka lakukan di sana? Mereka sedang melakukan pembagian tugas. Nah, pembagian tugas ini masuk ke dalam sila yang keberapa? Ada yang tahu? Pembagian tugas ini adalah masuk ke dalam sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sikap membagi tugas ini masuk ke dalam sila Pancasila yang kelima. Mereka membagi tugas secara adil. Oke, itu dia ya. Nah, lanjut ke halaman yang selanjutnya. Ke halaman 79. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, itu ya. Berikut contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, kalian bisa melihat di sana. Di sana ada dua gambar, kiri dan kanan. Ya, di halaman 79 di bagian atas. Gambar yang pertama, ibu guru berkata, "Hari ini kita akan memilih ketua kelas." Nah, jadi keterangan di bawah gambarnya, mereka sedang bermusyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Nah, bermusyawarah untuk mengambil keputusan bersama itu masuk ke dalam sikap sila Pancasila yang keempat. Nah, sila Pancasila yang keempat. Oke, selanjutnya di gambar yang di sebelah kanan, di sana mereka sedang bermusyawarah untuk mencari keputusan bersama. Nina bertanya kepada teman-teman, apakah ada pendapat lain? Nah, di sini mereka sedang mencari solusi. Harus mendapat pendapat dari teman-teman yang lain. Bagaimana pendapat kalian? Nah, begitu ya. Itu mereka sedang bermusyawarah. Ini masuk ke dalam sila Pancasila yang keempat. Keterangan di bawah gambarnya, tidak memaksakan pendapat ketika berdiskusi. Oke, tidak memaksakan pendapat yang misalkan, enggak, aku nggak mau jadi ketua kelas, harusnya dia. Aku mau dia yang jadi ketua kelas. Itu memaksakan ya, memaksakan pendapat kita, menunjuk orang itu harus menjadi ketua kelas. Tidak boleh ya. Itu namanya memaksakan kehendak kita. Tidak bisa menerima pendapat dari teman yang lain. Ya, itu tidak boleh. Itu berarti namanya tidak melaksanakan atau tidak menjalankan nilai-nilai sila Pancasila yang keempat. Nah, memaksakan kehendak itu tidak termasuk ke dalam nilai yang harus diterapkan. Oke, di bawahnya sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh penerapan sila kelima Pancasila saat berada di sekolah, kalian bisa melihat di buku paket kalian halaman 79 di bagian bawah. Ada dua gambar di sana. Gambar yang pertama, mereka sedang melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah. Nah, hak dan kewajiban di sekolah apa? Datang ke sekolah tepat waktu, belajar bersama dengan teman-teman ya. Itu hak dan kewajiban kalian loh. Kalian datang ke sekolah jam berapa, tiba di sekolah, itu ikuti aturan yang ada di sekolah, belajar di dalam kelas, itu hak dan kewajiban kalian. Nah, kemudian membagi tugas piket kelas secara adil. Nah, ibu selalu membagikan tugas piket kelas kalian secara adil. Setiap hari berbeda-beda orang yang piket ya. Datang ke sekolah, lihat kalau misalkan di dalam kelasnya masih ada sampah atau ada debu, boleh disapu, dibersihkan. Begitu juga pada saat kalian pulang, disapu bersih kelasnya. Nah, dan teman-teman yang lain, teman-teman yang bukan piketnya, boleh ikut membantu. Nah, bagi teman-teman yang datang membantu, itu namanya teman-teman yang sudah menerapkan sila kedua Pancasila. Nah, jadi di sini mereka menerapkan nilai-nilai sila Pancasila yang kelima, mulai dari melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah, membagi tugas piket secara adil. Oke. Nah, ibu mau bertanya, selain dari contoh-contoh yang sudah ibu sebutkan tadi, bagaimana pengalamanmu dalam mengamalkan sila keempat dan sila kelima saat kalian berada di sekolah? Jadi, ibu minta untuk materi kita kali ini, tugas kalian adalah menuliskan nilai-nilai sikap sila Pancasila yang keempat dan kelima. Bagaimana cara kalian menerapkan nilai-nilai sila Pancasila keempat dan kelima saat kalian berada di sekolah? Tuliskan di buku
tugasmu. Kemudian ceritakan di depan kelas dengan percaya diri. Oke ya, itu ya tugasnya. Tugasnya adalah, Ibu ulangi lagi, menuliskan contoh pengalamanmu saat menerapkan sila keempat dan sila kelima saat kalian berada di sekolah. Jangan lupa tugasnya dibuat di buku tugas. Nah, bagi yang merasa kesulitan, aduh bagaimana ya tugasnya kok agak sulit ya, boleh meminta bantuan dari orang tuamu. Baik anak-anak, sekian ya pelajaran PPKN kita untuk pagi hari ini. Ibu tutup. Nah, Ibu tutup buku paket Ibu. Kalian di rumah juga menutup buku paket kalian, menyimpan alat tulis kalian, dan seperti biasa, karena di awal pembelajaran yang tadi kita sudah buka dengan doa, di akhir pembelajaran kita tutup lagi dengan doa. Ambil sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan dan bimbingan-Mu selama pembelajaran kami tadi. Meskipun pembelajaran yang kami pelajari tadi adalah pembelajaran melalui video. Semoga dari penjelasan materi tadi bisa dipahami, bisa dimengerti oleh anak-anakku yang saat ini sedang belajar dari rumah. Allah Bapa di sorga, kini tiba saatnya kami sudah mengakhiri pembelajaran kami. Semoga apa yang kami pelajari bersama tadi bisa menjadi penambahan ilmu pengetahuan bagi kami bersama. Ya Bapa di sorga, inilah doa kami, namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku sekalian, itu tadi ya materi PPKN kita. Sampai jumpa di video pembelajaran kita yang selanjutnya. Bye-bye.